Jadi hari ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengalihkan data dari Excel ke Word, kemudian kita memakai mencoba VLOOKUP untuk melingkan data sesama Excel. Nah, hari ini kita coba menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat tampilan seolah-olah kalau kita presentasi dengan PowerPoint itu kita presentasi menggunakan kayak situs atau web ya. Jadi nanti bisa kita uploadin, kemudian kita klik daftar, kemudian lari ke halaman selanjutnya seperti itu. Jadi tampilannya bisa lari sesuai dengan kemauan kita. Itu nanti kita coba kita lakukan di sini. Nah, untuk menunya saya rasa teman-teman sudah banyak memahami menu apa aja yang ada di dalam Microsoft PowerPoint ini. Nah, kita ulas sedikit. Di samping sebelah paling kiri itu ada menu file. Di situ kita bisa melihat mengatur, membuat halaman baru, membuka yang ada, menyimpan, memprint, mengekspor ataupun melakukan pengaturan yang ada di Microsoft PowerPoint kita dengan menu option. Nah, nanti bisa diatur di sini. Mungkin ada pengaturan yang tidak kita kehendaki bisa dirubah dari sini nanti. Terus kemudian di sebelahnya ada menu home, hampir sama dengan yang ada di Microsoft Word dan Microsoft Excel, mirip-mirip, tetapi di situ ada penambahan slide, di mana kita bisa menambahkan slide yang baru, kemudian dia model penempatan daripada title dan subtitlenya itu berbeda. Kemudian ada bentuk layoutnya juga berbeda, dan di sebelah kanannya ada menu penambahan atau insert. Dia bisa menambahkan gambar, bentuk, suara maupun video dari file-file yang ada di luar dari Microsoft PowerPoint ini. Kemudian ada tampilan atau desain. Di sini kita bisa melihat template-template menggunakannya, kemudian melakukan pengaturan apakah kita menggunakan versi lama atau versi baru. Kalau standar 4.3 ini versi lama ya, biasanya untuk yang komputer yang monitornya tidak seperti laptop. Kemudian ada widescreen yang sesuai dengan laptop, itu bisa kita rubah di sini. Biasanya menu ini berguna untuk ketika slide-slide itu dalam format lama, nanti bisa kita rubah sesuai dengan format laptop kita atau LCD proyektor yang kita gunakan. Terus ada menu transition untuk transisi antar halamannya, perpindahan per halaman di sini. Kemudian ada menu animasi untuk setiap komponen-komponen yang ada di setiap halaman. Itu diaturnya di menu animasi. Nah, di menu animasi itu ada menu animation pen. Nah, di sini di menu animation pen ini kita bisa melakukan setting-setting secara otomatis atau tidak, atau sesuai dengan yang kita pilih. Nanti kalau secara otomatis dia bisa dilakukan bersamaan ketika halaman itu berganti atau berurutan seperti itu. Kemudian ada menu slideshow, ini untuk menampilkan ketika kita melakukan presentasi, dilakukan dengan timer misalnya dan sebagainya. Kemudian ada menu review, ada menu view, terus ada menu format. Nah, untuk ini menu format ini biasanya tambahan ketika ada gambar dan sebagainya, itu baru muncul di menu format ini. Kemudian di dalam Microsoft PowerPoint ini kita juga bisa menyimpan dalam bentuk video ya. Jadi slide presentasinya ini bisa kita simpan dalam bentuk video kayak gitu.
nanti di hasilnya itu dia akan seperti ini. Nah, tetapi untuk bentuk video ini biasanya disetting ini per halamannya, durasinya berapa, seperti itu. Jadi ada pengaturannya lagi. Nanti belum lagi video itu bisa kita sisipin musik background musik dan sebagainya, itu bisa di sini. Jadi nanti biasanya kalau ujian online atau sistem kuliah jarak jauh itu nanti berguna untuk pembuatan video dari Microsoft PowerPoint. Itu aja sekilas dari pengenalan menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama dalam mata kuliah hari ini adalah mengenal hyperlink. Hyperlink itu menjembatani antara tampilan yang ada di dalam Microsoft PowerPoint ini. Jadi, misal di halaman ini kita belajar tentang hyperlink. Kemudian di halaman selanjutnya kita belajar tentang ini menampilkan halaman pendaftaran. Misalnya adalah pendaftaran gratis, ini menginputkan tanggal lahir ya. Di halaman 4 itu menginputkan tanggal lahir, kemudian dia memasukkan nama pertama, kemudian memasukkan email, dan yang terakhir adalah memasukkan password. Nah, baru setelah itu dia bisa login. Nah, kayak apa cara hyperlinknya? Itu kalau saya biasanya saya tambahkan bentuknya kotak, bulat, atau yang lain bisa. Nah, misalnya di login, ini bentuk di login. Kita kasih kotak di sini. Nanti kita ini ya, no fill sama no outline. Jadi kemudian kita hyperlinkkan ke sistem informasi, kita hyperlinkkan ke sini. Kita pilih place in this document sebelah kiri itu. Jadi kita klik kanan si kotak tadi bentuknya, kemudian kita pilih hyperlink. Kita pilih place in this document, kemudian kita pilih halaman login seperti itu. Kemudian halaman kita copy, kita pastekan, kita taruh di halaman daftar sini. Kemudian kita pilih hyperlink, open hyperlink. Kalau open biasanya menuju ke sana ya. Jadi ini di remove dulu. Kemudian di hyperlinkkan ke halaman pendaftaran. Nah, baru di copy lagi, dimasukkan ke selanjutnya. Ini kedua. Terus ini keempat. Bentar ya, ini saya kasih contoh dulu. Nanti saya ulang. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ya, ini diperhatikan dulu, nanti teman-teman bisa praktek. Nah, kemudian kalau sudah ini saya no outline. Jadinya sepintas nanti saya kasih contohnya kayak gimana tampilannya. Kan dari tadi kan penasaran ngapain itu di kotak-kotakin kayak gitu kan. Nah, seperti aja. Nah, misalnya itu ketika nanti saya jalankan
halaman 3 ini yang kita jalankan. Nah, saya bisa klik di sini sama di sini. Kalau di sini dia akan login. Nah, dia menuju halaman login kayak gitu. Tapi kalau saya klik di sini, dia akan menuju halaman selanjutnya, halaman pendaftaran gratis, tanggal lahir kan. Nah, tadi memasukkan nama pertama, nah seperti itu. Jadi manuvernya di situ. Nah, nggak kepikiran kan? Selama ini nggak kepikiran kan? Next kayak gitu. Padahal di situ itu ada opsinya kayak gitu. Nah, nanti di sini kita coba. Jadinya saya ando ya. Jadinya saat pertama kali itu kita lakukan, kita berikan bentuk di posisi yang mau kita klik. Jadi kalau posisinya itu nanti kalau di posisi lain bisa nggak Pak diklik kayak gitu kan pertanyaannya. Kita coba. Nah, dia muncul tanda tangan, otomatis bisa diklik. Nah, di sini dia tidak bisa, tapi di sini bisa. Di sini tidak bisa. Jadi ada di sini kan tadi yang hyperlinknya itu. Itu sebenarnya awalnya adalah dia kotak-kotak kayak gini. Jadi tadi kemudian kita hilangkan. Jadi seakan-akan dia itu punya menu untuk ke sana. Langkah awalnya adalah kita tambahkan, kita insert, kemudian kita pilih set, kemudian bentuknya terserah, mau bulat, mau kotak, mau bintang, seperti itu. Kalau saya kasih kotak aja, bentuknya kotak, kayak gitu. Saya kasih di sini kotaknya. Kalau mau lebih enak, jangan diklik hyperlink dulu, tapi diklik copy dulu, Ctrl C, kemudian Ctrl V, di copy paste ya. Nah, baru kita klik kanan, pilih hyperlink, klik kanan, pilih hyperlink ini. Nah, kita bawa kemana tuh? Kita hyperlinkkan, kita linkkan kemana? Tadi di pengaturan awal itu ada di existing file or web page. Kemudian kita pilih place in this document. Jadi di dokumen sini aja. Di mana? Di halaman login untuk yang di sini. Karena tadi kan ini kan login. Nah, kemudian karena ini pendaftaran, daftar, kita linkkan, kita tambahkan hyperlink ke halaman selanjutnya, pendaftaran di sini. Kita OK-kan. Kemudian kita menuju ke halaman selanjutnya, atau bisa kita copy paste ya keduanya. Jadi ketika nanti di sini juga dia bisa login kayak gitu. Kita copy paste di sini, tapi yang bawah ini kita rubah. Ini yang bawah sini kita rubah hyperlinknya ke halaman pendaftaran yang di nomor 5, di page 5. Kemudian yang di sini juga kita pastekan. Kita rubah ke halaman 6. Ya, klik kanan hyperlink. Kalau nggak ada, di remove dulu.
Yang daftar itu di next halaman pendaftaran. Ada di ini nomor 4 halaman pendaftaran. Ini kan yang ini. Nah di sini 4 halaman pendaftaran. Ya lanjut. Dikasih dibalik. Yang kita tidak klik next. Di halaman selanjutnya nanti. Halaman 7 halaman pendaftaran kan dia ke login kan sudah daftar dia. Kalau sudah daftar biasanya kan muncul di situ. Nah, kayak gitu. Login. Nah, kalau dari situ masih next ya. Kemudian kalau dari sini menuju ke 9 dan menuju ke 9 halaman profil user.
Saya taruh di sini di user online, terus analis, chat, streaming. Jadi yang user online-nya nanti itu masuk ke sini. Halaman berapa? Halaman ini orang yang sesuai. Atau bisa user online-nya itu di chat sini. Bisa tergantung dia mau ada di mana. Oh, dia masukkan Yang masukkan ini ke hasil ini. Karena kan secara ini biasanya kalau soulmate analyzer kan dia profilnya diidentifikasi dulu kan. Kalau bahasa kesehatannya itu kan di screening dulu kan. Nah, baru nanti hasilnya di sini. Jadi lewat screening tadi muncullah dia orang yang direkomendasikan. Nah, kali aja nanti ada yang bisnis digital ya, buat aplikasi. Jadi masuk tadi kan ke halaman sini juga. Halaman 10. Kita coba lagi masuk analisis, kemudian screening, kemudian logon. Kayak ini aja. Menu terbaru dari Gojek ya, Gojek. Jadi yang nggak punya pasangan bisa ngedet. Iya kan? GoClean, GoFood, Gojek. Ada menu satu lagi Gojek. Sempat muncul menu itu dulu. Kebiasaan tuh kalau presentasi itu baca. Jadi latar belakang di copy,
gitu padahal poin-poinnya aja dosennya juga nggak bakal nge-snack kayak gitu. Misalnya latar belakangnya undang-undang RI tentang kesehatan Pak, habis itu apa, jadi memang harus menguasai Pak. Tapi kalau cuma poin-poinnya aja gitu kan dosennya udah paham dia. Tapi kadang dosennya juga kayak gitu ya, nanti di buku modulnya ada, terus presentasinya sama panjangnya. Padahal kalau teman-teman tuh, kalau triknya presentasi ya, kalau buat aja ini poin-poinnya aja, nanti dimasukkan di komentar. Jadi waktu di show itu di F5 kan dia muncul catatan not. Nah dimasukin catatan yang di sebelah kanan kita itu tampilan yang di laptop ini, padahal yang di situ kan insert not, biasanya ditaruhnya di dua kali itu sekali, tapi kamu turun itu ada paling atas ada. Nah biasanya jangan panjang taruh sini ya. Kalau sininya itu poin-poinnya aja, tapi kita ke view, ke note, kita klik note. Nah kita pastikan yang di sini. Nah ini bisa panjang gitu. Nanti waktu presentasi itu dia akan muncul di laptop kita. Jadi ketika kita yang di outline-nya, yang di sininya, keluarannya itu pendek, tapi dia catatannya muncul di laptop kita sebelah kanan sini. Itu kalau panjang programnya, jadinya kalau presentasi di sini kayak gitu. Ya, di situnya biarkan aja, namanya PowerPoint kan, poin-poinnya aja, catatannya biar. Caranya gitu. Kemudian kalau presentasi biasanya itu kalau teman-teman itu kan layarnya duplikat. Kalau saya enggak. Kalau saya itu layarnya itu pakai settingan yang ini extended. Apa bedanya? Jadi dua monitor. Yang ini, yang nomor 3, yang nomor 3 extended. Nah jadinya ketika saya buka ini itu dia tidak muncul. Mau lihat apa kayak gitu kan? Dia tidak muncul. Nanti baru kita gerak ke situ.
Nah, misalnya udah kita ketemu baru kita drag. Nah, itu bisa kita rubah. Dia berada di sebelah mana? Di lewat pengaturan display-nya. Gitu. Nah, ini pengaturan display, klik kanan display. Ini yang pertama ini adalah layar monitor laptop saya, yang kedua adalah si tampilan dari ya kan. Nah, posisinya saya taruh di sebelah kanan sehingga kursor mouse saya kalau ke sini, ini tembusnya ke laptop sini. Kayak gitu. Nah, saya bagi di sini. Nah, ini ke laptop, baru ke kanan. Bisa juga saya pindah ke atas. Saya nggak bisa ke sini nanti. Kalau saya apply, saya nggak bisa ke kanan kiri, bisanya ke atas. Nah, muncul dari bawah kursornya. Nah, ke sini nggak bisa. Atau taruh di sebelah kiri, atau taruh bawah, taruh mana terserah. Tergantung teman-teman sukanya. Kayak gitu. Itu fungsinya. Nah, jadinya aman aja sambil mempersiapkan, sambil nyari filenya. Gitu. Tapi kalau yang biasa paham, dia muncul di sini aplikasinya. Kayak gitu kan. Dia lagi ngakses. Kayak gitu. Terus kalau perlu diingat, hal yang tidak disukai oleh penguji itu satu, jangan sampai buka aplikasi WA saat presentasi. Apalagi WA-nya diinstal suka muncul notif di pojok sini. Nah, itu mau benar. Rahasia bisa terbuka. Aib bisa terbuka.